Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Khairuddin dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Jember. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu untuk pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mata kuliah Teknik Eksplorasi, di mana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh di program studi Teknik Pertambangan dengan bobot 2 SKS yang dapat ditempuh di semester 5. Adapun mata kuliah prasyarat untuk Teknik Eksplorasi yaitu Geologi Dasar, Geologi Struktur, dan Statistik. Pada mata kuliah ini akan dipelajari tentang konsep eksplorasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan bahan galian, metode eksplorasi yang bisa digunakan, teknik sampling, perencanaan eksplorasi, dan pelaporan hasil eksplorasi. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 3, yaitu CPL 1, mampu menganalisis berbagai permasalahan rekayasa bidang terutama pertambangan dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa sains dan matematika. CPL 04 mampu menunjukkan kemampuan menyampaikan informasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dengan memperhatikan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan global yang beragam. CPL 6 mampu membuat keputusan secara teknis untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisa data lapangan maupun secara eksperimen. Dari CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada 3, yaitu CPMK 1, mendeskripsikan prinsip-prinsip rekayasa dan pengetahuan yang relevan dengan pemanfaatan metode eksplorasi untuk bahan galian. CPMK 2, menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dengan efektif dalam menyajikan hasil eksplorasi bahan galian. CPMK 3, menggunakan metode standar dalam analisis dan sintesis untuk pengolahan data eksplorasi bahan galian. Nah, dari CPMK tersebut, maka pokok bahasan untuk mata kuliah teknik eksplorasi yaitu 1. Pendahuluan, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan bahan galian, yang ketiga adalah konsep eksplorasi, yang keempat metode eksplorasi tidak langsung, kemudian dilanjutkan dengan metode eksplorasi langsung, dilanjutkan dengan teknik sampling, pengumpulan data-data pendukung, perencanaan eksplorasi, dan pelaporan hasil eksplorasi. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan pembelajaran berbasis luaran atau yang disebut sebagai outcome-based education dengan menerapkan prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment yang dengan pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau Student Center Learning. Nah, untuk DIA sendiri, untuk delivery, saya menyampaikan pembelajaran berfokus pada konsep dan informasi penting kepada mahasiswa terlebih dahulu. Kemudian mahasiswa juga diberikan materi kuliah, bahan ajar, buku teks, maupun artikel ilmiah yang relevan dengan eksplorasi bahan galian, sehingga bahan tersebut menjadi bahan untuk belajar mandiri mahasiswa sebelum dan sesudah perkuliahan. Selain itu, saya juga menggunakan metode studi kasus yang melibatkan eksplorasi bahan galian sebagai contoh nyata untuk memancing pemikiran awal mahasiswa. Untuk interaction sendiri, saya secara aktif mengajak mahasiswa juga untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, sehingga terjadi diskusi antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Nah, untuk diskusi sendiri saya juga menggunakan diskusi kelompok, sehingga setiap kelompok nantinya akan mempresentasikan hasil diskusinya, lalu kelompok lain juga memberikan argumentasinya. Saya membuat forum diskusi di luar perkuliahan yaitu grup Telegram dan manajemen media pembelajaran Universitas Jember sebagai wadah untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, sehingga berbagai pertanyaan itu bisa disampaikan di sana di luar jam perkuliahan. Untuk asesmen sendiri, mahasiswa juga diberikan soal-soal latihan untuk dinilai oleh dosen. Kemudian ada juga kuis rutin untuk mengukur pemahaman konsep dasar tentang eksplorasi bahan galian ini. Di luar itu, kami juga menyediakan tugas, yaitu melalui lembar kerja mahasiswa, ada tugas metode pemecahan kasus, ada tugas berbasis proyek,
kemudian ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sedangkan pustaka yang digunakan dalam mata kuliah teknik eksplorasi yaitu Mineral Deposit Evaluation karya Anel, kemudian Applied Mineral Inventory Estimation karya Sinclair and Blackwell, kemudian Introduction to Mineral Exploration yaitu karya Evan, kemudian Economic Mineral Deposit karya Jensen and Batman, serta artikel-artikel ilmiah yang relevan. Nah, untuk media pembelajaran, saya menggunakan manajemen media pembelajaran sebagai wadah untuk penyampaian materi, kemudian diskusi, forum diskusi, penyampaian kuis terintegrasi, maupun nanti pengumpulan tugas. Di mana manajemen media pembelajaran tersebut terintegrasi dengan sistem informasi akademik Universitas Jember. Berikut kita lihat cuplikan pembelajaran mata kuliah teknik eksplorasi yang saya laksanakan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Baik. Oke. Dingin? Ya, gak apa-apa ya. Di mata kuliah ini kita sudah masuk pertemuan 9 ya. Kemarin kan kita UTS. Nah, sekarang masuk metode sampling. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang metode sampling atau teknik-teknik sampling yang digunakan untuk eksplorasi bahan galian. Harapannya nanti mahasiswa itu mampu mengidentifikasi atau ya menjelaskan ya, mengetahui teknik-teknik sampling serta kegunaannya dalam kegiatan eksplorasi bahan galian. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ini. Eksplorasi tak langsung sama eksplorasi langsung. Apa bedanya itu? Kalau tak langsung berarti tidak berhubungan langsung dengan objek yang kita amati. Contohnya penginderaan jauh. Penginderaan jauh kan iya, tidak ada kontak ya dengan objek yang kita amati. Kemudian kalau eksplorasi langsung berarti ada kontak ya langsung dengan objek yang kita amati. Apa metodenya yang kita pakai kalau eksplorasi tidak langsung? Penginderaan jauh. Ya, masuk penginderaan jauh. Oke, terus apa lagi? Geofisika, geokimia. Nah, itu adalah tak langsung. Tetapi kalau yang eksplorasi langsung itu pemetaan, kemudian test pit, terus apa lagi? Ya, drilling atau pemboran, kemudian membuat paritan. Nah, semua itu nanti kita harus tahu apa yang diidentifikasi. Nah, kalau yang diidentifikasi dalam eksplorasi tak langsung mencari anomali atau keanehan, baik dari sifat fisik maupun sifat kimia dari endapan. Nah, kalau langsung berarti kita harus menganalisis ini megaskopis maupun secara mikroskopis ya dari objek yang kita ambil ya. Nah, untuk menguji itu kita harus ambil contoh. Nah, mengambil sampel itu tidak sembarangan, ada tekniknya. Oleh sebab itu kita di pertemuan ini ingin menjelaskan apa itu teknik sampling dan bagaimana penerapannya dalam eksplorasi bahan galian. Ini metodenya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Oke, nah dari mikroskopis itu kan sedikit yang kita ambil, sedangkan test pit itu kan jumlah sampelnya banyak. Tidak mungkin kalau misalkan satu sumur gitu ya, kemudian kita bawa ke lab diuji langsung gitu. Nah, kita ambil sedikit, tetapi bagaimana supaya representatif atau mewakili dari sampel atau dari endapan yang kita amati. Nah, di sini sampling ya bagian representatif dari keseluruhan endapan yang kita amati. Ini sebagai contoh saja ya, kalau kita perhatikan di sini tahapan eksplorasi dalam pertambangan. Coba kita perhatikan di situ ada berapa tahap ini? Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Ini eksplorasi saja, belum nambang. Nah, di masing-masing tahapan ini ada sampling ya. Tahap 1 apa itu? Stream sedimen. Kemudian di sini ada juga soil sampling ya. Untuk trenching atau paritan juga ada sampling. Di sini juga ketika ngebor ada sampling. Di sini juga
Ya, ketika drilling untuk evaluasi juga butuh sampling. Jadi selama ini, ya, selama step 1 sampai step 4 sebelum masuk di fase eksploitasi kita butuh sampling. Contohnya berapa bulan ini yang kita butuhkan? Ini saja 3 sampai 6 bulan. Ini ya katakan 1 tahun. Ini 1 tahun, ini 3 tahun. Ya, tinggal di total aja. Itu baru eksplorasi, belum nambang. Nah, ini membutuhkan biaya, kemudian waktu dan tenaga yang tidak sedikit gitu. Sehingga harus dilakukan secara ya efektif dan efisien karena kaitannya dengan biaya tadi sama waktu juga. Nah, apakah fase ini atau sampling ini hanya dilakukan pada saat eksplorasi saja? Ternyata tidak. Waktu nambang pun, ya, waktu eksploitasi itu juga diperlukan. Untuk apa? Untuk kontrol kadar, ya, mengecek antara yang sudah kita plan, kita rencanakan dengan kondisi di lapangan ketika penambangan itu dilakukan. Itu juga diperlukan gitu. Nah, harus hati-hati memang di sini ketika kita melakukan sampling. Kenapa? Karena waktu sampling itu dilakukan, ada potensi-potensi nanti terjadinya kesalahan. Yang pertama adalah bisa saja yang kita sebut sebagai salting. Apa itu? Salah tingkah, ya bukan. Tetapi di sini adalah peningkatan kadar contoh. Jadi kadar, misalkan kadarnya ini kita punya nikel itu misalkan 3% gitu ya. Kadar yang sebenarnya. Tetapi karena kemasukan material asing akhirnya meningkat dari yang 3 menjadi 5% misalnya. Itu yang disebut dengan salting, tidak representatif akhirnya. Begitupun dengan dilusi. Nah, kalau dilusi kebalikannya. Pengurangan yang awalnya misalkan 4%, turun dia menjadi 2% karena tercampur sama waste. Nah, itu juga nggak representatif akhirnya. Contoh lain di sini erratic high assay, yaitu pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kondisi geologinya. Analisis kimia juga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan. Nah, inilah yang berpotensi terjadi gitu ketika kita salah melakukan sampling. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan saya Rizkika dengan UAKIR 42. Di sini saya mau bertanya, dari kesalahan yang mungkin terjadi dalam sampling yang Bapak jelaskan ini, apa hal yang menyebabkan adanya kesalahan dari sampling ini, Pak? Oke, yang menyebabkan itu bisa saja dari faktor manusianya, bisa juga dari faktor ketika analisis gitu. Kalau dari manusianya contohnya adalah tingkat pengetahuan yang tidak memadai misalkan. Kemudian keterampilan. Kemudian juga faktor emosi atau mental ya. Itu juga berpengaruh. Kalau kondisinya sudah capek, kita sudah kehilangan fokus, ya, itu juga berpengaruh terhadap pengambilan sampel nanti. Yang awalnya semangat misalkan karena sudah saking capeknya ya, sampai sore misalkan nggak selesai gitu. Kita ambil aja sembarangan misalkan. Itu juga berpengaruh terhadap terjadinya kesalahan ini nanti. Akhirnya karena tidak fokus, tercampurlah misalkan antara yang ore dengan waste misalkan, terjadilah dilusi, contohnya seperti itu. Bisa juga kesalahan karena analisis kimia. Jumlah sampel yang seharusnya diuji ternyata tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan prosedur yang diminta, misalkan menggunakan XRD atau XRF atau uji-uji yang lainnya. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, ini kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses sampling. Kita masuk di jenis-jenis sampling. Apa saja jenis-jenis sampling? Mungkin di sini ada yang sudah baca gitu. Saya, Pak. Oh iya, silakan. Saya Iqbal dengan juga. Menurut yang saya baca sebelumnya, salah satu jenis sampling sendiri itu ada bank sampling, yaitu pengambilan sampel dengan jumlah yang besar. Untuk penerapan di eksplorasi itu sendiri, itu dalam pengambilan contoh dengan sumur uji. Dengan sumur uji ya? Iya, begitu Pak. Oke, nanti pengambilan sampel dalam jumlah yang besar. Oke, ada contoh yang lain? Ya, Pak. Ya, silakan. Yang 14
Kemarin pernah lewat di sosmed Pak videonya. Jadi kayak orang itu melakukan namanya chip sampling. Jadi kayak membuat lintasan kayak jalur jalur lari, terus ngambilnya itu cuma sedikit-sedikit. Jadi kalau ada kayak batu besar itu ngambilnya mungkin cuma secuil, tapi ada kayak lintasannya. Oh, misalkan lintasannya gini, kita ambil sedikit di sini, kemudian dengan interval tertentu kita ambil lagi, begitu? Ya Pak, ada titik-titik. Oke, dengan jarak tertentu ya. Oke, tadi chip sampling sama bulk sampling. Coba kita lihat di sini, itu masuk nggak? Ada nggak? Bulk sampling sama chip sampling. Oke, ada ya. Oke. Coba kita lihat yang ini bulk sampling dalam jumlah yang besar. Oke, betul. Kemudian pecahan batuan yang dipecahkan melalui suatu jalur dengan ya kecil-kecil. Misalkan di situ ukurannya adalah 15 cm saja. Nah, selain itu ada juga grab sampling. Kemudian ada channel sampling. Nah, kalau grab sampling berarti teknik sampling dengan cara mengambil material secara acak. Kalau acak bisa saja nggak representatif, biasnya besar. Ya contohnya kita ngambil di atas dump truck, ya kita ngambil aja gitu. Atau di atas di conveyor gitu ya. Kita ngambil material di situ. Atau hasil pembongkaran batuan, hasil peledakan misalkan. Kita ambil ya secara acak. Itu namanya grab sampling. Kemudian ada juga channel. Apa itu channel sampling? Dengan membuat alur sepanjang permukaan. Jadi dibuat, misalkan ini kita punya test pit ya. Kita buat alur misalkan contohnya begini. Ya. Sepanjang ini kita ambil ini. Ya. Bentuknya kan seperti garis gitu ya. Kalau tadi yang chip itu berupa titik pengambilan. Kalau ini ngambilnya adalah dengan alur tertentu. Makanya disebut channel. Ya, kita ambil di sini materialnya, misalkan jarak sekian kita ambil, kemudian jarak sekian kita ambil lagi dan seterusnya begitu. Namanya channel sampling. Nah, ini yang kita terapkan dalam proses sampling untuk eksplorasi, baik itu test pit, mau trenching atau mau pemboran dan metode-metode yang lain gitu ya. Kita menerapkan ini. Nah, itu tekniknya. Oke, kita sudah punya sampel, terus sampelnya mau diapakan? Apakah sampel sebesar ini? Oke, kita dapat misalkan sampel apa ini? Batu bara. Terus kita bawa ke lab, terus dimasukkan dalam mikroskop, bentuknya begini gitu. Atau XRF misalkan, bentuknya begini kan enggak? Tetapi harus dilakukan apa? Pengecilan ukuran atau yang disebut sebagai preparasi. Ya, persiapan sampelnya itu. Ya harus disiapkan dengan sesuai ujinya. Makanya di sini nanti ketika analisis kadar, yaitu dilakukan hanya sebagian kecil contoh, sedikit saja. Ini kalau kita mau nguji misalkan kalorinya berapa, kemudian S-nya berapa, kan nggak mungkin langsung satu batu ini langsung kita lihat atau langsung diuji begini ya, nggak bisa gitu. Tapi harus dilakukan preparasi. Begitupun batu yang ini apa ini? Ini untuk bauksit ya. Harus ada tahapan terlebih dahulu yang kita sebut sebagai nanti untuk preparasi contoh. Ya. Idealnya adalah dilakukan pada 2 laboratorium yang berbeda. Tujuannya apa? Supaya tidak subjektif. Atau misalkan nanti kalau hanya 1 laboratorium takutnya salah gitu. Ya. Lebih aman 2. Lebih bagus kalau misalkan lebih dari 2, misalkan 3, 4, ya gak jadi masalah juga gitu. 1 sampel gitu ya. Kalau kita punya 500 sampel ya tinggal dikali saja. Dan biayanya berapa kan gitu nanti. Ya. Nah, sampel-sampel itu kan harus disiapkan. Ya. Kalau kita menyiapkan sampel itu berarti harus direduksi di sini karena yang kita butuhkan hanya sedikit saja. Tidak semua kita pakai gitu ya. Mungkin sisanya sebagai arsip nanti. Maka di sini harus dilakukan split atau contoh itu dipecah-pecah dengan ukuran yang beragam. Kemudian langkah selanjutnya adalah kominusi. Apa itu kominusi? Saya Pak. Ya, silakan. Kominusi itu proses mengurangi ukuran batuan atau sampel tadi untuk menjadi lebih kecil, Pak. Jadi tujuan dari kominusi ini agar mineral berharganya itu
terpisah dari minerator motornya, jadi tidak akan mengganggu proses selanjutnya. Oke, coba kita lihat apa betul menjadi ukuran yang diinginkan tanpa mengubah sifat fisik dan kimia dari batuan. Oke gitu ya. Jadi mereduksi itu berarti mengecilkan ukuran ya, yang diinginkan. Apa metode yang bisa kita pakai? Yaitu crushing dan grinding, yang dikecilkan, yaitu digerus kemudian diremukkan gitu juga. Ya, dengan ukuran yang seragam nantinya. Oke, sudah diperoleh ini dengan menggunakan kombinasi ukurannya seragam. Langkah selanjutnya apa? Kan yang diambil hanya sebagian saja. Misalkan dari proses ini kita memperoleh sampel misalkan sudah bentuknya serbuk dengan ukuran yang seragam 10 kilo. Kan nggak mungkin diuji dalam satu sampel gitu ya, 10 kilo itu masuk di lab semua. Maka kita lakukan split. Kita ambil beberapa bagian saja. Splitting. Dipisahkan antara material yang kita peroleh di reduksi tadi, kemudian dipecah menjadi dua bagian misalkan. Menggunakan apa? Menggunakan splitter. Ya, splitter kita masukkan ke sini, kemudian setelah itu akan terbagi menjadi dua bagian. Ada yang masuk ke sini ya, kemudian ada yang di sini. Nah, yang satu ini kita simpan atau kita arsipkan gitu. Nah, yang sisanya yang ini kita masukkan lagi. Jadi kalau sebelumnya kita misalkan punya 10 kilogram sampel gitu ya, kemudian dia dipecah menjadi 5 kg idealnya gitu. Nah, yang ini disimpan, yang ini dipecah lagi menjadi 2,5, 2,5. Nah, ini disimpan, yang ini juga begitu, dan seterusnya. 2,5 berarti ini 1, yang ini juga dipecah menjadi 0. Nah, seterusnya begitu. Itu kalau prinsip dari splitter. Contoh, kita ingin tahu ini kadar contoh. Oke, misalkan preparasinya sudah selesai, uji labnya sudah keluar gitu ya. Kita dari beberapa sampel itu kemudian kita ingin tahu informasi secara umum itu seperti apa. Paling gampang adalah mengetahui rata-ratanya. Kalau pakai yang sederhana berarti nanti dari semua sampel itu kadarnya dijumlah, dibagi dengan banyaknya sampel, kan gitu. Itu paling sederhana. Tetapi kalau itu diambil pada ketebalan yang berbeda, lebar yang berbeda, atau panjang yang berbeda, maka ada pembobotan. Contohnya, misalkan ketebalannya beda-beda. Kita ambil misalkan ini, kita test pit gitu ya. Ini diambil dengan panjang 1 meter. Yang ini 0,8. Nah ini kan beda ini ketebalannya. Kemudian ini misalkan diambil 2 meter. Nah ini kadarnya berapa? Misalkan ini 2%, yang ini 3%, yang ini misalkan 1%. Nah kita tidak bisa kalau misalkan langsung menjumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 1 dibagi 3. Tetapi harus dikalikan dulu dengan ketebalannya. Nah, makanya di situ pembobotan. Dibagi dengan total ketebalannya. Itu contohnya. Bisa juga pembobotan itu pakai luasan. Kalau luasannya berbeda-beda gitu. Nah, ada contoh. Silakan kerjakan soal berikut. Kira-kira ya, berapa kadar rata-rata biji Ni pada sumur uji tersebut? Kita ambil ini, misalkan kedalaman 0 sampai 1,5, kadarnya 2,1. Kedalaman 1,5 sampai 3, itu 2,65. Dan seterusnya. Berapa kadar rata-rata dari biji Ni berdasarkan uji sumur ini? Oke. Yang mana? Yang ini? Oh, persen-persen, nggak apa-apa. Dijadikan persen begitu saja. Nggak apa-apa. Tapi terlalu banyak 0,00 nanti.
sebaiknya langsung saja, nggak jadi masalah, 2,1. Tetapi nanti hasil akhirnya tetap persen. Oke, dari soal ini, ada yang mau mengerjakan di depan, silakan. Silakan ajukan tangan. Siapa? Oke, silakan. Tebal dikali kadar. Berarti 1 dikali Kadar. Dibagi sigma ketebalan sama dengan 13,95 Dibagi 7 meter. Maka rata-ratanya 1,993%. Atau mungkin bisa dibulatkan menjadi 2%. Oke. 1,993%. Yang lain? Ada yang beda nggak? Tadi ada yang 2,1 soalnya. Oke, jadi hasilnya adalah 1,993% ya. Itu yang dimaksud dengan kadar. Ya, kadar dari sampel yang kita miliki. Karena ketebalannya beda-beda. Hati-hati nanti ketika mengerjakan soal seperti ini. Nah, kalau luasan ya berarti dikali dengan luasnya. Kalau volume bagaimana? Misalkan kita punya blok ini, bloknya ukurannya beda-beda. Nah, sama juga seperti tadi. Atau kita punya sampel mempunyai ketebalan yang berbeda. Atau tonasenya juga beda. Sekian tonasenya. Ketebalannya diambil dari ketebalan sekian. Nah, ini beda ini. Maka nanti bobotnya adalah ketebalan dan tonase. Atau kita punya ternyata yang beda adalah ketebalannya, spesifik gravitinya juga beda. Berarti nanti bobotnya adalah ketebalan dikali spesifik graviti, baru dikali dengan kadar. Nah, ketebalan dikali spesifik graviti itulah sebagai bobot. Gitu. Nah, itu untuk pembobotan dalam penentuan kadar dari contoh gitu, dari contoh yang kita ambil. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup ya? Nanti coba nanti karena ini tentang sampling ya, ada tugas yang kalian harus kerjakan ya. Nanti ada tugas yang dikerjakan, nanti itu bisa diakses di ya MMP, Manajemen Media Pembelajaran. Di situ sudah saya sediakan slotnya untuk LKM 4. Ya. Di sini untuk metode sampling tinggal dikumpulkan saja nanti ya. Kenapa? 2 hari cukup ya. Di situ nanti ada 3 soal yang harus dikerjakan ya nanti. Silakan. Ini bagian dari LKM 4 ya. Oke. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini karena waktunya sudah habis. Ini ada kelas lagi ya. Setelah ini kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yuk sama-sama.